Konten ini adalah konten spesial karena saya akan mengajarkan kepada Anda itu tentang melihat korin di dalam diri kita. Caranya sangat mudah, simpel, tanpa perlu tirakat yang berat. Namun sebelum Anda menyimak video ini lebih lanjut, alangkah baiknya itu menyimak video saya yang telah saya upload, yang mana video tersebut menjelaskan panjang lebar mengenai apa itu korin. Jangan hanya melihat video ini saja. Tujuannya itu agar Anda tidak kaget ya, dan Anda tidak bingung serta salah paham. Link videonya nanti silahkan cek di deskripsi video ini di bawah. Atau Anda tonton video ini dulu ya, itu juga bisa. Baru nanti setelah nonton video ini, tonton video saya tentang penjelasan korin juga, itu nggak masalah. Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Sejatinya korin itu diciptakan Allah memang tidak kelihatan alias gaib. Namun dengan menggunakan ilmu dan sedikit ritual, korin itu ternyata bisa dilihat. Ilmu melihat sosok korin ini itu saya dapat dulu sudah cukup lama, yaitu kisaran tahun 2011 silam. Ilmu ini cukup unik karena bisa menghadirkan jin korin yang bisa dilihat dengan mata telanjang atau mata biasa, alias tidak perlu mata batin, tidak perlu meditasi. Caranya pun juga sangat gampang dan sangat simpel sekali. Namun begitu ya, orang yang meritualkannya itu harus dengan niat yang benar. Tidak hanya untuk coba-coba ataupun iseng-iseng atau untuk mainan saja. Karena kalau niatnya seperti itu, tentu tidak akan berhasil pemirsa. Dan mungkin malah membahayakan bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya. Karena terkena yang namanya siku dendo dari ilmu yang diamalkan atau yang dirituali tersebut. Jadi harus hati-hati. Tanamkan niat dengan baik, dengan ikhlas, tujuannya itu untuk apa, seperti itu. Untuk ritual melihat sosok korin ini, pertama-tama itu harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu satu buah jeruk purut yang masih bagus. Hindari buah jeruk purut itu yang sudah agak layu ataupun busuk ya. Jeruk ini bisa Anda beli di pasar atau boleh memetik sendiri ya, itu sama saja. Kemudian yang kedua adalah kain kafan yang masih baru ya. Ukurannya panjangnya 14 cm, lebarnya 7 cm. Ingat, kain kafan yang masih baru, jangan yang sudah terpakai. Apalagi ambil dari kuburan, itu jangan. Anda harus membelinya ke toko-toko kain. Kemudian yang ketiga yaitu 7 helai rambut kepala dengan syarat itu harus dicabut, tidak boleh digunting. Kemudian yang keempat adalah 7 buah kuku. Boleh kuku jari tangan ataupun jari kaki ya. Kalau kuku ini nggak dicabut, tetapi harus dipotong. Nah, setelah semua bahan tersebut terkumpul, lalu untuk selanjutnya adalah meracik bahan tersebut. Dalam meracik bahan-bahan itu harus pada malam Jumat. Waktunya yaitu jam 12 malam ke atas dan sendirian, tidak boleh ada teman siapapun. Silahkan cari tempat yang sunyi, misalnya di kamar ataupun di mana, terserah. Kemudian yang selanjutnya cara meracik bahan-bahan tersebut yaitu taruh 7 helai rambut dan 7 potong kuku pada kain putih yang telah tersedia. Kemudian kain tersebut itu digulung, jangan dilipat ya. Kemudian untuk selanjutnya tetesi kain tersebut yang sudah digulung tadi dengan jeruk purut. Cara menetesinya itu sampai habis 1 jeruk purut tersebut. Kemudian setelah itu letakkan bungkusan itu di luar rumah, di dekat pagar rumah. Kalau nggak ada pagar itu di dekat perbatasan rumah ya. Caranya itu harus diletakkan di dekat tanaman atau di dekat tumbuhan. Tanaman apapun itu nggak ada masalah dan tidak perlu ditanam ya. Cukup bungkusan itu letakkan saja, lalu jangan sampai bungkusan itu diketahui oleh orang lain. Nah, ada cara mensiasatinya, yaitu dengan memperbanyak tanaman yang rimbun yang di dekat lokasi yang kita taruh bungkusan itu. Dan juga bungkusan itu jangan sampai diambil orang. Karena kalau sampai diambil orang itu bisa dijadikan sarana santet yang sangat ampuh sekali. Kemudian setelah selesai semuanya,
tunggu saja sampai beberapa hari ya. Tidak perlu berpuasa, tidak perlu baca mantra, tidak perlu apapun ya. Pokoknya aktivitaslah seperti biasa, makan, minum, bekerja, dan lain sebagainya. Nanti suatu saat korin tersebut itu akan menampakkan diri dan kita itu bisa melihatnya secara tiba-tiba. Kemunculan korin ini tidak akan lama, mungkin hanya beberapa detik saja. Wujudnya adalah mirip seperti kita, tidak ada bedanya. Karena memang korin ini adalah wujud kembaran kita secara gaib. Korin tersebut tidak mengganggu, hanya menampakkan diri saja. Setelah Anda berhasil melihatnya ya, maka selang beberapa menit, mungkin 15 ataupun 30 menit kemudian, segera saja ambil bungkusan itu dan kuburkan di dalam rumah. Hal itu agar kita tidak melihat lagi korin tersebut ataupun mungkin orang lain juga tidak melihatnya. Karena kalau kita bisa melihat secara terus-menerus, maka akan berdampak pada jiwa dan psikis kita. Begitu pula nanti orang lain juga akan kaget melihat diri kita itu ada dua ya, ada dua versi. Nanti orang lain akan kaget. Nah, itu tadi petunjuk lengkap mengenai cara melihat jin korin. Hati-hati meritualkan ilmu ini. Kalau Anda belum dewasa, belum mengerti tentang hal-hal spiritual, jangan melakukannya. Saya nggak bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu pada diri Anda ya. Dan jangan lupa sebelum mempraktekkan ritual ini, lihat dulu video saya tentang penjelasan mengenai korin ini. Link videonya nanti ada di deskripsi video ini di bawah. Sekali lagi hati-hati, sebelumnya Anda harus memperbanyak zikir, istighfar ataupun sholawat. Saya Patin Marlam undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.